Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1B yang soleh dan soleha hari ini? Anak-anak, hari ini saatnya kita belajar Akidah Akhlak bab 10, sikap hormat, kasih sayang, dan santun kepada orang tua dan guru. Ayo, sebelum pelajaran kita mulai, sikapnya yang tertib ya, didengarkan baik-baik penjelasan doa hari ini. Kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sikap, hormat, kasih sayang dan santun kepada orang tua. Nah, coba anak-anak perhatikan bagaimana pendapatmu tentang gambar sikap anak di bawah ini. Ayo, sudah bisa terlihat gambarnya? Gambar apa ini? Ya, seorang anak laki-laki yang mencium tangan ibunya. Nah, gambar di atas itu menunjukkan sikap anak yang hormat dan santun kepada orang tuanya. Setiap mau pergi selalu salim atau pamit kepada orang tuanya. Anak-anak kelas 1B pasti ingin ya jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau mau pergi kemana saja harus pamit atau izin dulu ke umi, ke ibu atau ke ayahnya ya. Nah, anak-anak, sikap hormat, kasih sayang, dan santun kepada orang tua. Nah, orang tua adalah orang yang sangat berjasa pada kita. Ibu, orang yang mengandung, melahirkan dan merawat kita. Ayah adalah orang yang bekerja mencari nafkah untuk kita. Ayah dan ibu merawat dan menyayangi kita dengan tulus dan ikhlas. Sebagai anak yang soleh, kita harus selalu menghormati ayah dan ibu, mentaati semua perintah yang baik dari ayah dan ibu, menyayangi ayah dan ibu, serta bersikap sopan dan santun kepada mereka. Berbakti kepada orang tua itu wajib hukumnya, anak-anak. Dan sebaliknya, durhaka kepada orang tua itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Ya, termasuk dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Makanya anak-anak, selagi kita masih memiliki orang tua, ayo kita sayangi orang tua kita, kita hormati, nah, kita turuti nasihatnya. Nah, sekarang cara menghormati, menyayangi, dan sopan santun kepada orang tua. Anak-anak mungkin ada yang sudah mempraktekkan semua ya. Di sini Bu Al hanya mengingatkan saja ya. Yang pertama, mentaati dan mematuhi perintah orang tua. Nah, perintah orang tua harus ditaati anak-anak. Misalkan anak-anak disuruh belajar, ya harus segera belajar. Disuruh tidur siang, segera tidur siang ya anak-anak ya. Nah, berbicara sopan, santun, dan lembut kepada kedua orang tua. Anak-anak, dalam Al-Quran kita bilang saja tidak boleh, apalagi sampai berbicara kasar ya. Jangan sampai ya anak-anak, ini termasuk dosa yang besar kalau sampai kita menyinggung hati atau perasaan orang tua kita. Yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Anak-anak, orang tua kalian pasti sering memberi nasihat ya. Memberi nasihat itu bukan berarti orang tuanya cerewet ya, tapi itu adalah bukti sayang orang tua kepada kita. Coba anak-anak, kalau anak-anak tidak dinasehati, dibiarkan saja, nah itu tandanya orang tua sudah tidak sayang. Kalau orang tua masih sayang, itu pasti orang tua selalu menasehati anak-anak semuanya. Nah, yang keempat, selalu minta izin dan berpamitan saat akan pergi. Ini pergi kemana saja harus izin ya.
bermain juga harus izin. Misalkan ke rumah tetangga, ke rumah saudara, misalkan mau beli ke toko, misalkan itu harus pamit kepada orang tua dulu. Jangan sampai nanti dicari-cari, orang tua bingung, ini sudah sore kok belum datang anakku. Nah, sampai bingung mencarinya ya. Jangan sampai ya. Yang kelima, tidak boleh cemberut dan marah-marah kepada orang tua. Nah, ini anak siapa yang suka cemberut ini? Nah, cemberut itu mukanya masam gitu ya. Misalkan disuruh mandi. Nah, disuruh mandi misalkan, Ali, ayo mandi nak, hari sudah sore. Ali langsung cemberut. Enggak ya Ali ya, Ali anak baik ya, anak yang soleh selalu menuruti mamanya. Yang keenam, tidak boleh berbicara keras dan kasar kepada orang tua. Tidak boleh anak-anak, walaupun mungkin orang tuanya, oh bu kalau nggak keras nggak kedengaran. Nah tidak gitu ya, kalau memang nggak dengar anak-anak mendekat ke orang tuanya. Jangan di kamar orang tuanya, di luar teriak-teriak sampai tetangganya mendengar. Nah itu tidak baik, itu bukan akhlak anak yang soleh dan solehah. Nah kita lanjutkan. Masih cara menghormati, menyayangi dan sopan santun kepada orang tua. Nomor 7 sekarang. Apabila dipanggil segera menjawab. Anak-anak, walaupun kalian mungkin lagi bermain, lagi belajar, kecuali sholat ya, kan kalau sholat tidak bisa menjawab. Kalau dipanggil orang tua, segera menjawab. Apabila diperintah, segera dilaksanakan. Nah, mungkin yang sering diperintah itu mengerjakan tugas dari Bu Al ya, atau dari Bapak Ibu Guru. Ayo nak, segera dikerjakan tugasnya. Nah, anak harus segera melaksanakan. Biasanya kalau suruh nulis ini yang agak berat ini ya. Nah, kalau nggak dibiasakan sejak kecil, nanti akan sampai lama-lama akan jadi malas terus. Penyakitnya MALAS itu harus dilawan. Apa itu MALAS? Malas, itu harus dilawan ya. Nah, yang ke-9, tidak boleh membantah anak-anak. Kalau ibu atau ayah lagi menasihati anak-anak, lebih baik diam. Jangan membantah, didengarkan dulu apa nasihatnya ya. 10. Membantu meringankan pekerjaan di rumah. Nah, anak-anak membantu meringankan ini sebisa mungkin yang kalian bisa kerjakan. Misalkan habis makan, piringnya dibawa ke tempat cuci. Syukur-syukur anak-anak bisa mencuci piring sendiri. Misalkan habis bangun, anak-anak membantu membersihkan kamar, melipat selimut gitu ya. Atau kemarin menyiram bunga, itu termasuk membantu meringankan pekerjaan di rumah. Menjaga adik itu termasuk. Jangan adiknya malah digodai sampai nangis, tapi adiknya disayang ya, dibantu momong ya, mamanya dibantu momong adikmu. 11. Ketika orang tua sedang sakit, merawatnya ya dengan ikhlas. Anak-anak, ikhlas itu tanpa pamrih. Dirawat kan nggak bisa bu. Nah, dirawat sebisanya. Mungkin waktunya orang tua kita minum obat, kita ambilkan air putih. Pas saatnya minum obat, ini sudah aku ambilkan minum, misal. Atau mungkin ini ya, memijit. Ada yang suka atau bisa memijit orang tuanya. Nah, belajar untuk memijit orang tuanya ini ya. Merawat orang tua yang sedang sakit. 12. Mendoakan orang tua. Nah, anak ini ya, orang tuamu itu tidak putus-putus mendoakan agar anaknya sehat, sukses selalu ya, menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa, juga agamanya ya. Tidak putus-putus untuk membacakan doa untuk kamu. Sebaliknya, anak-anak juga harus mendoakan orang tua. Ada yang sudah bisa mendoakan orang tua? Nah, mendoakan ini baik untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal anak-anak ya. Itu harus kita mendoakan orang tua. Doanya bagaimana? Kita baca doanya. Ini doanya ya. Anak-anak pasti sudah hafal ini doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, hafal ya. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihlah kepada mereka berdua sebagaimana mereka berbelas kasih itu menyayangi kepada diriku di waktu aku kecil. Bisa ya? Ini dibaca setiap selesai salat, ya. Berarti ada 5 kali kita membacakan doa kepada orang tua, ya, minimal 5 kali. Bisa anak-anak? Bisa dipraktekkan ini ya? Iya. Siap Bu Al. Insya Allah ini sudah dipraktekkan anak kelas 1 semua. Oh, tepuk tangan, hebat semua anak-anak ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Coba berikan tanggapanmu dengan memberi tanda checklist pada kolom setuju atau tidak setuju. Nah, coba kita nomor 1. Seorang anak tidak pernah berpamitan ketika akan pergi bermain keluar rumah. Pasti tidak setuju ya. 3. Membantu ibu mencuci piring dan menyapu. Wow, bagus, pinter ini. Setuju. Ketika dipanggil ibu, Tony malah asik bermain dan pura-pura tidak mendengar. Seorang anak selalu merengek. Ya, ini ya. Nah, ini tidak mendengar sampai sini ya. Ini ya tidak setuju. Ini yang nomor 4 baru ini. Seorang anak selalu merengek ketika minta dibelikan mainan dan marah jika tidak dibelikan. Nah, apa setuju apa enggak? Nah, tidak setuju. Nah, nomor 5. Risa selalu bersikap sopan dan lemah lembut kepada orang tuanya. Nah, setuju ya. Bisa anak-anak ya ini ya. Pasti jawabannya sama dengan Bu Al ya. Kita lanjutkan anak-anak sekarang. Ini ada di bukumu. Berilah tanggapan dengan menuliskan kata baik atau tidak baik. Nah, kegiatannya ini. Nomor 1 misalkan kegiatannya apa itu ya? Kegiatan membantu orang tuanya. Nah, itu baik. Yang nomor 2 membantu ibunya mencuci. Baik, ini membantu memasak. Nomor 3, nah, baik, membantu membersihkan halaman rumah. Nomor 4 kita lihat anak yang berpamitan kepada orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Pasti baik. Ya, kita lanjutkan. Ya, nomor 5. Wah, ini seorang anak yang apa ini? Waduh, berhamburan sampai berkejar-kejaran dengan binatang, itu tidak baik. Nomor 6 juga membuang sampah sembarangan, tidak baik ya. Nomor 7 kita ulang. Nomor 7 baik, ini kegiatan mengaji ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh-contoh perbuatan baik dan tidak baik. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita tinggalkan. Oke. Pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kita semua bisa mempraktekkan ilmu hari ini. Ya anak-anak, dipraktekkan ya apa yang sudah Bu A jelaskan tadi, menjadi anak yang bisa bersikap hormat, sayang, dan santun kepada orang tua kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Nanti minggu depan anak-anak akan belajar tentang sikap hormat dan sayang dan santun kepada guru. Kalau hari ini kepada orang tua. Silakan dipraktekkan. Hari ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Tugasnya adalah anak-anak mempraktekkan apa yang sudah Bu Al sampaikan hari ini. Bisa ya? Pasti bisa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1B bisa